Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita semuanya menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kita, kualitas amaliyah kita, dan kualitas persaudaraan sesama kita. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan tadabbur kita di surat Al-Baqarah ayat 44 sampai 48. Kita akan baca terlebih dahulu. Saya akan bacakan sekali dan nanti silahkan diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Ata'murunan nasa, apakah kalian menyuruh manusia bil birri, melakukan kebaikan, wa tansawna, dan kalian melupakan, anfusakum, diri-diri kalian, wa antum, dan kalian tatlunal kitab, membaca kitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Wasta'inu, dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah
bisabri dengan sabar, wassalah dan salat. Wa innaha lakabiratun, sungguh salat itu sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Alladzina, yaitu orang-orang yazunnuna, yang yakin, annahum, bahwa mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka, dengan Rabb mereka, wa annahum, dan mereka ilaihi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, kembali. Ya Bani Israel, hei Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian, ni'matiya, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu kepada kalian. Wa anni faddaltukum, dan kami telah mengutamakan kalian, 'alal alamin, di seluruh alam. Wattaqu, dan takutlah kalian, yauman, pada satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seorang jiwa tidak akan berguna bagi jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha, dan tidak akan diterima darinya syafa'atun, syafaat, pertolongan. Wala yukhadhu minha 'adlun, dan tidak akan diambil darinya 'adlun, keadilan apapun. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 44 sampai 48 surat Al-Baqarah masih erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jika ayat sebelumnya menitik tekankan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel, maka 4 ayat ini, ayat 44 sampai 48 ini merupakan pernyataan dan pertanyaan yang menunjukkan keheranan kepada Bani Israel, yang sekaligus hal ini merupakan penghinaan terhadap Bani Israel. Ketika Bani Israel telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna, ini merupakan pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Bani Israel, bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tetapi ini berfungsi sebagai at-tanbih wa taubih. Tanbih artinya agar diperhatikan. Atamuruna nasa, apakah engkau menyuruh manusia yang lain, bil birri ay bil khair, ya. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan ini, apakah kamu akan memerintah orang lain dengan kebaikan? Ya, ini ditanyakan oleh Allah agar kita memberikan perhatian. Jika tidak memperhatikan juga, maka yang kedua adalah taubih. Taubih itu dihinakan. Kamu kok nggak ngerti-ngerti sih? Gimana sih? Kok kayak begitu? Giliran ke orang aja nyuruh melakukan kebaikan, diri kamu sendiri tidak komitmen dengan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Yukhatibullahu ahbarul yahud. Ayat ini langsung berbicara tentang para pendeta Yahudi. Kenapa? Karena asbabun nuzulnya, nuzilat hadhil ayatu fi ba'di ulama'il yahud. Ayat ini sedang berbicara tentang para pendeta Yahudi.
Kanu yaquluna li aqribaihim, mereka mengatakan pada orang-orang dekat mereka, alladzina aslamu, yang telah masuk Islam, uthbutu ala dini Muhammad fa innahu haq. Kalian sudah tetap menjadi orang Islam. Ya, kalian harus tetap menjadi pendukung-pendukung agama Muhammad. Ya, karena agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Itu kata ya Yahudi, itu pendetanya begitu. Fakanu ya'muruna an-nasa bil iman wa la yaf'alunahu. Tapi aneh, beribu aneh, dia menyuruh orang-orang untuk Islam tapi dirinya tidak mau masuk Islam. Maka asbabun nuzul ini menjadi dasar ya pemahaman kepada kita, jangan sampai kita seperti para pendeta-pendeta Yahudi. Tahu sebenarnya ya benarnya Nabi Muhammad SAW, benarnya apa yang dibawa, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh ajaran yang diajarkannya. Maka di sini ya penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Atamuruna an-nasa bil birri ay atad'una an-nasa ila al-khair wa ila al-iman bi Muhammad. Apakah kalian akan menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan? Al-birru ay al-khair, si'atul khairi wal ma'ruf. Wa minhu al-birru wal bariyah lis-sa'a wa huwa ismun jami'un li a'malil khair. Al-birru itu menunjukkan semua hal yang baik, ya itu albir. Wa ilal iman, ya albir di situ adalah iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tansawna anfusakum ayatatrukunaha fala tu'minuna wa la taf'aluna al-khair. Tapi kalian sendiri tatrukunaha, meninggalkannya, fala tu'minun, kalian tidak beriman, wala taf'aluna al-khair, dan kalian tidak mau melakukan kebaikan. Ya, wa antum tatluna al-kitab ay halu kaunikum taqra'una at-taurat. Kalian padahal membaca Taurat, wa fiha sifatun wa na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam Taurat itu sudah ada pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sifat-sifatnya pun disebutkan secara rinci. Afala ta'qilun ay afala tuftinun wa tafqahuna anna dzalika qabihun fatarji'una anhu. Ya, afala tuftinun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Wa tafqahun, apakah kalian tidak faham? Anna dzalika qabih, hal itu adalah perbuatan yang buruk. Ya, nyuruh orang lain melakukan kebaikan tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Bagi kita memang ini ayatnya untuk menjelaskan karakter Yahudi, tapi hati-hati jangan sampai karakter Yahudi itu nempel di kita. Ya, mentang-mentang kita sudah jadi ustadz, mentang-mentang kita sudah jadi musyrif, mentang-mentang kita sudah menjadi tokoh, ya, ngajak orang kebaikan, ya, tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan. Ayo sholat ke masjid, dirinya sendiri nggak pernah ke masjid. Ya, ceramah ke sana kemari yang penting viral, padahal dirinya tidak melakukan. Ngajak orang infak sedekah, dirinya tidak melakukan. Ya, ngajak orang untuk membaca Quran, dirinya tidak baca Quran. Ya. Memang orang lain tidak akan tahu diri kita, orang lain tidak akan tahu apa yang dilakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus tentang ini, tentang ayat ini. Nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Akan didatangkan seseorang, ya, di yaumul hisab itu, tapi dalam kondisi dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi. Kemudian seluruh isi perutnya keluar. Ya, wa tadur kama tadurul himar fir raha.
Dan dia terus berkeliling di neraka itu dalam kondisi perutnya, isi perutnya keluar semua. Ngejrel kalau bahasa kita. Maka seluruh ahli neraka itu berkumpul dan bertanya kepada orang itu, ada apa ini? Bukankah Anda ini ustaz? Bukankah Anda ini ulama? Bukankah Anda ini dulu yang viral dakwah ke sana kemari? Ya. Ma biki ya rajul? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu di dunia yang selalu mengajak kepada kami pada kebaikan dan melarang kami melakukan keburukan? Maka orang tersebut menjawab, bala, walakin amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Benar, aku senantiasa ceramah ke sana kemari, ya, memerintahkan yang baik, melakukan kebaikan, wa la atihi, tapi aku tidak pernah melakukan kebaikan itu. Wa anha 'anil munkar, benar aku selalu melarang kemungkaran, wa atihi, tapi diriku justru yang melakukan kemungkaran demi kemungkaran itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang yang seperti itu, ya, ternyata di yaumul hisab dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi dilempar ke neraka, seluruh isi perutnya keluar, kemudian dia terus mengelilingi neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagi kita para penghafal Quran khususnya, jangan sampai kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan pengaruh apa-apa pada diri kita, pada batin kita, pada aktivitas kehidupan kita. Rugi 100%, rugi 1000% karena ayat-ayat Al-Qur'annya tidak memberikan pengaruh apa-apa pada dirinya. Kemudian ثم بين لهم تعالى طريقة التغلب على الأهواء والشهوات والتخلص من حب الرياسة وسلطان المال. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hinanya orang yang mengatakan sesuatu, mengatakan kebaikan, kebenaran, tapi dia tidak melakukan kebaikan dan kebenaran itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan thariqat taghallub 'alal ahwa wasyahawat, bagaimana cara agar kita menang, ya, mengalahkan syahwat dan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini, ya, terkadang menguasai diri kita, apalagi kalau sudah pinter, ya, sudah dipanggil oleh orang ustaz, sudah jadi tokoh, oh itu egonya tinggi, hawa nafsunya tinggi, merasa paling benar terus, ya, santri masalah, kiai mau pasti benar terus, padahal itu hanya hawa nafsu, ya. Hati-hati dengan kondisi seperti itu. Wa takhallus min hubbir riyasa, dan melepaskan diri dari gila jabatan, wa sultanil mal, dan gila harta. Ya kan? Ada gila wanita, gila jabatan, ada gila harta dan segala macam. Hati-hati. Ini penyakit-penyakit jiwa ini. Dengan apa itu? Faqala, maka obatnya adalah dengan wasta'inu ay utrubul ma'unah ala umurikum kulliha, mintalah pertolongan dari Allah, ya. Enggak akan bisa kita mengobati diri kita yang buruk itu kecuali ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, ala umurikum kulliha, seluruh urusan kalian. Dengan apa? Bisabri wassalah, bitahammuli ma yashukku 'ala nafsi min takalif syar'iyyah, ya. Bisabri wassalah, dengan sabar laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya dari hukum-hukum syar'i, ya, kewajiban-kewajiban agama, lakukan. Wassalah wa bisalah allati hiya imaduddin, dan laksanakan salat, ya, karena salat itu adalah tiang agama. Kalau sekarang kita mengatakan kita cinta Islam tapi salat enggak pernah, salat sembarangan, ya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din.
Siapa yang menegakkan sholat maka dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan tiang agama. Kalau bangunan ini yang indah ini, ya, tiang-tiangnya dihancurkan, apa yang akan terjadi? Sehebat apapun bangunan itu, jika tidak ada tiangnya maka bangunan tersebut akan roboh. Wa innaha ay as-salah, sesungguhnya salat itu lakabiratun ay syaqatun wa thaqilatun, berat sekali salat itu dilakukan. Ya, banyak orang yang pergi ke kota apa, pergi ke mana bisa, ya, naik ke gunung, mendaki gunung berhari-hari bisa. Tapi untuk datang ke masjid beratnya luar biasa. Maka perjalanan yang paling berat itu perjalanan kemana? Perjalanan paling berat bagi seorang laki-laki adalah menuju masjid. Goes puluhan kilo bisa, ya. Tisuk-suk tidung-dung neangandunya bisa. Pergi ke pabrik bisa, ya, tepat waktu. Tapi ke masjid berat luar biasa. Wa innaha lakabiratun, sungguh melakukan sabar dan salat itu lakabiratun, berat. Illa 'alal khashi'in ay al-mutawadhi'in al-mustakinin alladhi saffat nufusuhum lillah, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu siapa? Al-mutawadhi'in, mereka orang yang menundukkan jiwa raganya kepada Allah. Ya, mereka orang-orang yang saffat nufusuhum, yang hatinya bersih. Hatinya bersih itu bagaimana? Lillah, ya, yang meniatkan semua apa yang dilakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orangnya yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu semuanya menunjukkan bahwa dirinya siap 100% diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka mau panas, mau dingin, mau hujan, ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, jika itu perintah Allah, maka hanya satu sikap dari seorang muslim sejati, yaitu sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ibadah-ibadah yang dilakukan kepada Allah bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, maka bersihkan hati, karena jika hati ini bersih, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, enggak usah berlama-lama, bahkan justru sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Dalam salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika lelah, capek melakukan banyak hal, maka menyuruh Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Hei Bilal, ayo kita istirahat, sholat dulu nih. Jadi sholat itu bagaikan rest area. Ya, lagi perjalanan jauh, udah capek melakukan banyak hal, masuk rest area dulu. Ya, masuk masjid dulu. Di masjid diapain itu? Dicas. Handphone kalau dipakai terus, lowbat kan? Gimana caranya ngecas handphone? Ya dimasukin ke colokan, sambungkan ke listrik. Bagaimana ngecas spiritual? Masuk masjid, sholat dulu, sehingga setelah sholat seger lagi, bugar lagi. Ya, lakukan ini secara maksimal. Insya Allah mental kita, spiritual kita akan semakin kuat. Alladzina yadhunnun ay ya'taqidun i'tiqadan jaziman la yukhalijuhu syakkun. Alladzina yadhunnun maksudnya adalah mereka orang-orang yang yakin dengan keyakinan
yang sangat kuat. Annahum mulaqu rabbihim ay sayalqawna rabbahum yaumal ba'tsi fayuhasibuhum ala a'malihim. Mereka orang-orang yang yakin betul bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah dan mereka akan dibalas seluruh amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un ay ma'aduhum ilaihi yaumaddin. Semua manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah obat, ya. Sabar dan sholat ini adalah obat agar jangan sampai kita hanya pinter nyuruh tapi tidak pinter melakukan. Pinter ngamal bukan pinter ngomel, ya. Obatnya dengan sabar dan sholat. Thumma zakkarahum ta'ala bini'amihi wa alaihi al-adidah marratan ukhra. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang memiliki sifat hanya pinter ngomong tapi tidak pinter ngamal, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan obat kepada mereka agar sabar dalam taat dan terus menegakkan salat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak marratan ukhra, ya, kedua kalinya ini. Faqala ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hei Bani Israel, syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah bi ta'ati, dengan taat kepada Allah, ya. Wa anni faddaltukum ay faddaltu abakum. Aku telah berikan seluruh keutamaan-keutamaan, ya, kelebihan-kelebihan pada nenek moyang kalian, kepada bapak kalian, kepada kakek kalian. Ya. Alal alamin ay alami zamanihim bi irsalir rusul. Pada zamannya. Jadi maksudnya begini nih, ya. Ketika kita paham siapa bapak kita, siapa kakek kita, ya, kakek kamu tuh ustadz, kakek kamu tuh kiai, kakek kamu tuh pahlawan, kakek kamu tuh pejuang. Kira-kira apa efek dalam hati kita? Oh, bapak saya ini tokoh. Oh, bapak saya ini ustadz. Oh, bapak saya ini ulama. Oh, bapak saya ini orang kaya. Maka itu akan memberikan motivasi pada diri kita agar kita menjadi pelanjut perjuangan mereka. Paham, ya? Bani Israel diingatkan bahwa nenek moyang kalian, bapak kalian, kakek kalian itu adalah para nabi dan para rasul. Jangan sampai kalian menjadi penentang para nabi dan para rasul. Mereka telah mendapatkan kitab yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian justru malah menjadi penentang kitab-kitab suci itu. Ya. Wa ja'alahum sadatan wa mulukan, dengan kenabian, dengan kitab mereka telah dijadikan sadatan wa mulukan, orang-orang yang mulia, para tuan, muluk, para raja, ya. Wa tafdilul aba syarfun lil abna, menjelaskan kemuliaan bapak itu merupakan kemuliaan bagi anak, ya. Anak garong dengan anak ustadz sama tidak? Beda. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, bapak kalian, kakek kalian adalah para nabi dan para rasul, maka jangan sampai kalian menjadi penentang para nabi, para rasul. Bapak kalian, kakek kalian mendapatkan kitab suci, jangan sampai kalian menjadi para penentang-penentang, ya, apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Nah, gitu itunya. Ini diingatkan kepada Bani Israel. Kepada kita sama ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Ya, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Khafu dhalika al-yawm ar-rahib alladhi la tuqda fihi nafsun 'an ukhra syai'an min al-huquq. Takutlah kita kalau di yaumul hisab, satu dengan yang lainnya kita tidak bisa saling tolong menolong, kecuali nanti dengan keimanan. Kalau dengan keimanan, insya Allah bapaknya bisa nolong anaknya, anaknya bisa nolong bapaknya. Ya, kita bisa saling bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan bahwa di dunia kita pernah berjuang bersama. Ya, nanti di akhirat kita akan saling bela. Tapi jika tidak ada iman, maka putus hubungan antara satu dengan
dengan yang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun ay la tuqbalu syafa'atun fi nafsin kafiratin billahi abada. Nah, pertolongan seseorang kalau dia kafir nggak bisa, udah putus hubungan, ya nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, nggak nyambung nanti, nggak bisa saling tolong menolong. Ya, maka oleh karena itu saling mengokohkan Islam, saling mengokohkan keimanan dan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, dan ajak orang lain. Bahkan jika ada orang tuanya yang belum paham Islam, bahkan masih non muslim, ajak dengan penuh kasih sayang agar kita bersama-sama ya sehidup sesurga. Wala yukhadhu minha 'adlun ay la yuqbalu minha fida'un. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tebusan apapun. Ya, adlun di sini adalah fida. Fidaun itu tebusan, persis seperti orang begini. Ada maling, ya dimasukin penjara. Udah ditebus aja berapa juta sih? 10 juta. Jadi keluar dia. Ya, adlun di sini maksudnya adalah fidaun. Ya, tebusan, ditebus. Jadi kamu mau masuk neraka ya, udah bayar aja lah berapa miliar sih malaikat. Ya, ada yang bisa begitu nanti. Ada orang mau masuk neraka, ditanya malaikat, udah gak usah dimasukin neraka. Kamu butuh duit berapa? 1 miliar, udah saya bayar. Nggak bisa nanti di akhirat kayak begitu ya. Allah, waliyahzubillah kalau kita masuk neraka. Wala hum yunsarun ay laisa lahum man yamna'uhum wa yunjihim min 'adzabillah. Tidak akan ada orang yang bisa menolak dan menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala jika mereka tidak beriman kepada Allah. Jika mereka banyak dosa-dosa yang dilakukan, maka siapapun orangnya, bahkan presiden sekalipun, jika mereka berdosa, ya masuk neraka. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari karakter buruk seperti ini. Merasa diri paling benar, tapi dirinya tidak mau melakukan kebenaran, bahkan tidak mau menjadi pembela-pembela kebenaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sabar menjadi perhiasan kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menegakkan salat, karena salat ini adalah tiang agama. Dan semoga dengan mengingat bapak kita, orang tua kita, kita semakin semangat agar kita terus meningkatkan pemahaman agama kita dan melaksanakan kandungan-kandungan ajaran Islam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.